Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar pemirsa Dafika TV yang ada di rumah dan juga yang ada di studio? Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik ya, sehat ya. Alhamdulillah ya, kalau kita mensyukuri nikmat, maka nikmat itu insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan hari ini seperti biasa kita akan menyaksikan program kesayangan kita, yaitu program Sajadah Sahabat Jannah dalam Dakwah. Luar biasa sekali bersama saya kali ini Vinda Sela yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan pemirsa, akhir-akhir ini memang kita sering jumpai bahwa perempuan sering menjadi sorotan. Tapi dalam Islam perempuan itu sangat-sangat dimuliakan. Namun yang terjadi fenomena saat ini justru terkadang adalah sebaliknya. Banyak sekali perempuan-perempuan yang berperilaku mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam dalam agama kita, juga cara berpakaian dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan kita coba bahas dan pelajari pada kesempatan hari ini sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu adalah ciri-ciri wanita solehah. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya bersama dengan narasumber yang begitu luar biasa. Apa kabar Ustazah? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini adalah Ustazah Mawadatul Nikmah dari Gayo Sakti. Gayo Sakti, sangat jauh ini ya. Dari Gayo Sakti. Sehat ya Ustazah? Sehat, alhamdulillah. Dan juga bintang tamu yang telah hadir pada hari ini yaitu adalah Mbak Indri Ardhito Wijaya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya pemirsa, Mbak Indri Ardhito Wijaya ini beliau adalah istri dari Ketua DPC dari PKB, yaitu Bapak Ardhito Wijaya, atau saya panggilnya Mas Ardhito Wijaya. Beliau juga merupakan sebelumnya adalah Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah yang saat ini sedang cuti dan sedang persiapkan diri untuk mengikuti kontestasi politik pada tahun ini. Betul ya? Ya, Mbak Vinda. Betul sekali. Nah, kita kembali pada topik kita tadi. Tema adalah ciri-ciri wanita soleha. Mbak Indri juga mungkin sering dengar ya, semoga anaknya solehah ya, jadi perempuan yang solehah ya gitu. Tapi sebenarnya kita pasti bingung kalau ditanya solehah tuh sebenarnya apa sih Ustazah? Silahkan. Iya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Tentunya kita sering sekali mendengar kata-kata wanita solehah ataupun mar'atus solehah itu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, wanita solehah adalah idza nazartaha syarratka. Yang pertama adalah ketika suami memandang maka dia harus menyenangkan. Itu yang pertama. Karena kenapa sekarang banyak sekali laki-laki yang ingin berpoligami, mungkin tanpa kita sadari kita pun selalu tidak berpenampilan cantik, mungkin tidak berpenampilan sesuai yang diinginkan oleh suami kita. Maka Rasulullah dalam sabdanya, wanita solihah adalah wanita yang ketika suami kita memandang kita, maka kita harus menyenangkan. Harus itu yang pertama. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah idza amartaha ta'atka, yaitu ketika suami kita memerintahkan segala sesuatu, maka kita harus taat atas perintah-perintahnya. Tapi ada garis bawahnya, selama perintah itu tidak melanggar norma-norma ajaran agama Islam. Tapi apabila perintah itu melanggar ajaran agama Islam, tentunya kita harus memberanikan diri untuk menolaknya. Walaupun harus secara halus. Karena memang kalau perempuan dalam Islam kan yang harus bertutur kata yang lembut, berperilaku yang baik, seperti itu. Kalau dari Mbak Indri sendiri melihat perempuan saat ini, yang ada saat ini, kalau dalam perspektif Islam sendiri, kalau yang terjadi saat ini menurut Mbak Indri gimana? Untuk saat ini banyak perempuan-perempuan yang sudah berhijab ya sekarang ya, hampir semua mungkin sudah jadi mode ya. Fashion baju kita itu pakai hijab. Cuma mungkin seperti yang tadi Bu Ustazah bilang, yang namanya wanita soleha itu harus diiringi dengan perilaku juga. Jadi mudah-mudahan apa yang fashionnya sekarang hijab itu diiringi oleh perilakunya juga yang baik. Oleh karena itu, dengan perilaku yang baik, ikut kajian. Salah satunya ya ikut kajian sajadah, betul nggak sih ya?
Betul ya Ustazah Benar ya. sekali. Jadi harus ikut kajian juga. Jadi imbang gitu kan ya. Udah berhijab, harapannya juga berilmu juga tentunya. Dalam Islam kan menurut ilmu itu adalah wajib. Seperti itu. Tapi saya tertarik tadi yang Ustazah katakan terkait dengan poligami. Tadi menyinggung sedikit tentang poligami. Sering dikaitkan poligami dan perempuan solehah. Betul ya ibu-ibu ya, kadang kalau istri solehah itu harusnya okein atau ngiyain poligami. Nah biasanya seperti itu ya Mbak Ina, kita dengar kalau nggak mau masuk surga, kalau mau masuk surga poligami salah satu caranya gitu. Pandangan Umi sendiri seperti apa? Iya. Sebenarnya poligami dalam Islam itu memang diperbolehkan. Tidak diharamkan. Boleh bagi seorang laki-laki menikah lebih dari satu. Dengan syarat apabila bisa adil. Tapi kita sebagai perempuan yang tentunya punya hati nurani, kadang kita tidak ikhlas kita dipoligami atau dimadu. Ini adalah hak sepenuhnya kepada kita. Andai kata kita memang menolak, tolak tidak apa-apa. Yang penting dengan alasan yang tepat, dengan tutur kata yang baik. Jangan sampai suara kita melebihi suara suami kita. Seperti itu. Jadi ada etikanya. Ada ya, etikanya. Baik. Jadi stigma atau pandangan solehah dikaitkan dengan poligami, artinya ya nggak juga seperti itu, nggak juga. Ada yang bilang katanya mau cara masuk surga, salah satunya cara masuk surga yang gampang itu adalah mau dipoligami. Ibu-ibu mau? Nggak pengen masuk surga. Berarti nggak mau surga berarti? Bukan berarti seperti itu ya. Seperti itu. Mau. Banyak pintu ya untuk masuk surga. Seperti itu. Betul-betul. Jadi seperti apa cara menjadi seorang perempuan yang solehah itu Ustazah? Iya. Tadi sudah saya sebutkan, yang pertama adalah ketika suamimu memandangmu, maka harus menyenangkan. Penampilan pun kita harus dijaga. Kenapa banyak suami sekarang ingin berpoligami atau nambah istri? Mungkin karena kita tidak apa ya, memperdulikan atau memperhatikan penampilan kita. Sudah menikah lah gitu. Iya, wis laku nggak apa-apa lah. Nah, padahal di luaran sana banyak sekali wanita-wanita yang cantik tentunya kan, yang sangat menggoda, mungkin apalagi seperti Mas Ardi itu kan. Nah, banyak event berat dari ibu-ibu. Jadi tentunya harus menjaga penampilan. Bukan hanya penampilan dari luar saja, tapi juga penampilan dari hati juga. Betul, inner beauty ya. Iya. Betul sekali. Sebelum kita lanjut kembali, saya ingin tahu sedikit saja dari pasangan yang harmonis. Kalau saya katakan ya Mbak Indri dan juga Mas Ardito. Tadi menyinggung terkait dengan ciri-ciri wanita solehah. Kalau dari Mbak Indri sendiri, kalau dalam rumah tangga itu sebenarnya seperti apa gitu? Apa salah satu juga menjaga penampilan? Kalau saya lihat ini soalnya proper banget, masih cakep lah. Iya. Saya aja kalah ini yang masih gadis gitu. Seperti apa? Banget ya. Menyenangkan mata. Seperti tadi Bu Ustazah bilang, kita penting menjaga penampilan kita. Karena di luar sana banyak ya Bu ya, yang lebih Wanita penggoda gitu ya. wangi ya. Jadi jangan selalu kita pakai daster, istilahnya gitu ya. Oke. Kita juga jangan bicara yang kasar. Kita jaga juga ucapan kita, tingkah laku kita. Mungkin itu ya, kalau saya ya kita harus pintar-pintar menjaga penampilan. Karena kita akan setiap hari dilihat ya Bu. Biar nggak bosan. Menarik ya Bu ya. Iya betul. Kita pakai baju yang fashion Bu, nggak apa-apa. Iya. Usia boleh bertambah, tapi kita tetap fashion gitu loh. Betul. Bisa. Jangan pakai daster terus berarti ya. Itu yang adem dah. Itu yang sesekali boleh. Tapi perlu diingat juga, kita boleh ngikutin fashion. Iya. Tapi penting satu, tetap menutup aurat. Ya, setuju. Dan harus yang kedua mengukur kantong kita. Iya. Ini menarik nih. Tapi kita akan lanjutkan karena kita akan jeda sejenak kayak Ustazah dan juga jamaah yang ada di rumah dan juga studio. Kita akan kembali di Sajadah, sahabat jannah dalam dakwah. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan program kesayangan kita, yaitu program Sajadah, sahabat
keteladanan dalam berdakwah. Luar biasa sekali tema kita hari ini adalah ciri-ciri wanita solehah. Tapi sebelum saya ke Ustazah, saya mau ke Mbak Indri dulu. Mbak Indri ini kan jadwalnya padat pasti sebagai istri seorang pejabat politik. Aktivitasnya sering di luar juga atau mungkin di rumah seperti apa jadinya? Ya, makasih Mbak. Saya lebih banyak sering di luar, tapi kalau sudah di rumah, ya pekerjaan kita sebagai istri, sebagai ibu, tetap saya laksanakan. Jadi saya kalau acara pagi ya Bu, jam 7 berarti saya bangun harus lebih subuh. Karena saya harus menyiapkan kebutuhan anak, kebutuhan suami, setelah itu saya tinggal. Tapi saya tinggal tuh memang sudah siap, sudah aman. Jadi kita tidak tinggalkan untuk urusan pekerjaan, tapi itu belum aman gitu, urusan rumah tangga. Jadi kita urusi dulu urusan rumah tangga, baru kita jalan. Jadi tetap seperti istri pada umumnya, tetap sama aja. ngurus dulu. Pagi masak dulu, bikin sarapan. Meskipun ada kunjungan sana sini, Iya. tetap juga Iya. luar biasa berarti. Nah, dari aktivitasnya Mbak Indri sendiri adalah salah satu contoh wanita berkarir saat ini itu jadi fenomena yang bukan jadi rahasia umum lagi menurut kita semua ya Ustazah. Tapi itu bagaimana Ustazah? Karena yang pernah saya baca adalah sebagai perempuan adalah sebaiknya adalah di rumah seperti itu. Tapi saat ini kan eranya bergeser. Jadi wanita, perempuan berkarir. Berkarir pun ya pasti ada aktivitas positif sebenarnya yang dilakukan. Tapi dari pandangan Islam sendiri itu seperti apa? Iya, memang seorang istri itu lebih baik diam di rumah. Tapi bukan berarti dilarang oleh agama untuk berkarir. Diperbolehkan istri untuk bekerja asalkan pekerjaannya itu tidak melanggar norma-norma agama Islam. Gitu. Dan yang perlu diingat biasanya kalau wanita berkarir itu biasanya yang terjadi fenomena sekarang itu kan dia melupakan tugas pokoknya sebagai istri ataupun sebagai seorang ibu. Nah ini yang dilarang oleh agama. Tapi apabila kita masih bisa membagi waktu seperti Mbak Indri ini tadi itu udah luar biasa. Karirnya jalan, tapi tugas pokok sebagai istri dan seorang ibu tetap juga dijalanin. Jadi top banget. Luar biasa, berarti tetap masuk dalam kategori wanita soleha, tidak keluar dari koridor itu. Akan tetapi kita di luar pasti bertemu dengan banyak orang, apa lain sebagainya. Pasti kan bertemu dengan orang yang bukan mahram. Biasanya seperti itu, ada istilah seperti itu. Kira-kira ada batasan-batasan tertentu seperti apa gitu, Ustazah? Tentunya dalam ajaran Islam banyak sekali batasan-batasannya ya. Jadi kita selain mahram harus menjaga. Tentunya yang pertama adalah menjaga pandangan kita. Jangan sampai dengan laki-laki lain kita seperti memberi harapan. Apalagi kalau model wanitanya seperti Mbak Indri kan, tebar pesona. Nah ini jangan. Mungkin kalau seperti saya tebar pesona nggak masalah ya, nggak ada yang akan terpesona. Tapi kalau wanita-wanita cantik yang ada di sebelah kanan kiri saya ini, jangan deh kayaknya. Iya, harus menjaga pandangan. Yang kedua harus menjaga perilaku dan sikap kita, karena kita sudah milik orang lain, milik suami kita. Milik suami. Benar kita berkarir, tapi harus menjaga harkat martabat kita sebagai istri dan sebagai ibu dalam rumah tangga kita. Oke, kalau Mbak Indri milik ini Mas Ardito, kalau saya milik siapa? Ini Ustazah, saya bingung Saya punya anak bujang. Oh bisa ya? Nanti ya Ustazah setelah acara Tapi ini. umurnya masih 22. Aduh, kok di bawah ya Ustazah? Baik-baik. Perbincangan kita semakin seru, luar biasa sekali. Tadi artinya boleh berkarir ya. Boleh. Perempuan solehah boleh. Tapi emang alangkah lebih baiknya adalah di rumah. Tapi di rumah bukan berarti berdiam diri tuh hanya stuck diem aja. Tidak ya Ustazah, tetap ada aktivitas yang dikerjakan. Ini tadi udah banyak juga Ustazah tampaknya yang akan bertanya, wajah-wajah yang akan bertanya ini. Ibu-ibu mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Boleh angkat tangannya? Semuanya mau bertanya Ustazah. Kita jawab semua atau gimana nih? Boleh. Kita pilih ya salah satu. Oke, boleh dari depan dulu, silahkan Ibu. Boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Desi dari Majelis Taklim Al-Mu'min Seputi Jaya RT 04. Tanya dong Ustazah. Monggo. Silahkan. Ustazah, apakah seorang istri diperbolehkan minta cerai suaminya?
Cukup Ustazah itu aja. Oke, terima kasih. Nih kok tiba-tiba bertanya pertanyaan awal minta cerai, Ustazah. Kaget saya. Kaget saya juga. Mbak Indri juga kaget. Boleh. Bukan curhat, bukan curhat. Titipan, Ustazah. Ya? Titipan, iya. Silahkan Ustazah. Iya. Memang dalam ajaran Islam itu bercerai itu tidak disenangi oleh agama atau dibenci oleh Allah. Tapi bukan berarti tidak diperbolehkan. Diperbolehkan. Yang penting memang ada alasan yang benar-benar mendorong kita harus berpisah. Misal salah satunya kita beda keyakinan. Tiba-tiba suami kita mungkin naudzubillah min dzalik menjadi murtad mungkin, maka kita diperbolehkan untuk menggugat cerai. Itu salah satu alasan yang baik. tepat jadinya. Kemudian ada lagi biasanya yang ini Ustazah menjadi alasan-alasan yang bawa-bawa mungkin agama apa segala macam gitu untuk perceraian mungkin. Kalau mungkin yang saat ini terjadi pada zaman sekarang ya, wanita itu ingin bercerai dari suaminya karena kurang bersyukur. Jadi merasa kurang terpenuhi apa yang menjadi haknya. Karena hak seorang wanita kan, seorang istri kan harus mendapatkan sandang, pangan, papan kan. Tapi terkadang kita kurang bersyukur. Akhirnya kita selalu melihat ke atas. Tetangga sebelah lo sudah punya ini, tetangga belakang rumah sudah punya ini. Lah kita punya apa gitu kan kadang. Jadi rasa kurang syukur itu kadang memotivasi kita untuk aku harus cari jalan keluar nih, cari berondong yang lebih mungkin yang lebih kaya mungkin bisa mencukupi kebutuhannya. Itu dalam Islam tidak boleh. Jadi kita harus mengukur kemampuan suami kita. Itu. Oke, luar biasa. Ini pada senyum-senyum semua, berarti ini apa nih? Bersyukur ya, berarti positif tinggi. Bersyukur, alhamdulillah. Iyalah, kalau bersyukur maka nanti nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Luar biasa. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kita akan lanjutkan pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau bertanya Ibu-ibu? Ada? Semuanya mau bertanya, saya bingung. Oke, saya pilih. Silakan yang di pojokan deh, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Triningsih dari pengajian Al-Mu'min. Mau nanya Bu Ustazah, Silakan. apakah hukumnya bagi perempuan yang menolak hubungan badan dengan suami? Udah itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaannya Ustazah. Iya. Ini sering kalau saya baca-baca artikel atau apa tuh kadang jadi salah satu faktor alasan utama, kadang pertikaian atau apa gara-garanya mulanya itu. Hal itu ya. Kadang-kadang saya belum tahu ya Ustazah, tapi sering baca gitu kan. Kan sudah belajar. belajar dari dini ya Mbak Indri. Silahkan Ustazah. Iya. Dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan bahwasannya An-nisa wa harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Jadi wanita adalah sawah ladang bagimu, bagi seorang suami. Jadi kapanpun seandainya suami kita punya minat, punya keinginan untuk hal itu, kita tidak boleh untuk mencegahnya. Kenapa? Kalau kita tidak menuruti hawa nafsunya ketika suami menginginkannya, takutnya ya, lihat ke tetangga sebelah nih, lihat ke orang lain. Jadinya mumpung belum terjadi, seharusnya apapun, kalau nafsu suami kita lagi pengen, harus kita layani. Bahkan pada zaman dulu, ada seseorang yang sudah naik kuda. Kalau dulu kendaraan kan masih kuda, zaman sekarang mungkin Bu Indri udah mau berangkat nih, mau berangkat kerja. Ketika itu juga Mas Dito mungkin pengen ya. Nah, itu kewajiban Mbak Indri juga harus melayani suami dulu. Itu. Karena apa? Ditakutkan di luar sana akan terjadi perzinahan. Baik. Ini harus ya Bu Ustazah. Harus. Tidak boleh menolak. Bahkan Kalau capek gimana? Oke, baik-baik, tenang ya jamaah. Pertanyaan menarik, tapi kita akan sambung kalau capek gimana. Karena kan aktivitasnya banyak, tapi kita akan sambung lagi ya ibu-ibu ya. Tenang ya, kita akan sambung lagi. Usai jeda berikut ini tetap di program kita yaitu Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah.
kembali dalam program kesayangan kita, yaitu program Sajadah Sahabat Jana dalam dakwah. Masih dengan tema kita yang begitu spesial, yaitu ciri-ciri wanita soleha. Tadi menyambung dari pertanyaan dari para ibu-ibu jamaah yang tadi baru saja bertanya. Ada lanjutan pertanyaannya tadi Mbak Indri dan juga Ustazah ya. Tadi aktivitas seorang istri itu kan banyak, Padet, seabrek. Tapi tadi menyambung apa yang Ustazah sampaikan, bahwa melayani seorang suami itu adalah wajib. Salah satunya adalah hubungan badan atau aktivitas diranjang. Nah, itu seperti apa Ustazah? Jadi dalam agama tidak ada tolerannya. Kalau memang suami kita menginginkan, kita wajib melayani. Tapi seandainya ibu-ibu benar-benar tidak kondisi fit atau mungkin lagi capek, bener-bener capek atau sakit, bisa menolak, diperbolehkan menolak, tapi dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang baik. Jangan sampai nanti suami kita tidak ridho. Seperti itu. Iya. Jadi dengan kata-kata yang Halus, baik. ayu lah. Ibu biasanya gitu enggak atau enggak? Kadang kasar kan. Menolaknya dengan kasar. Harus dengan tutur kata yang baik seperti kata Ustazah. Karena jadi nerimanya juga baik juga nanti suaminya kan ya. Jadi enggak ada, saya pernah membaca atau mendengar salah satunya kalau misalnya istri menolak itu dilaknat oleh malaikat atau seperti itu. Seperti apa Ustazah sebetulnya? Saking memang peran istri itu adalah memang harus taat pada suami. Kata taat ini kan harus nurut apa yang diinginkan oleh suami, selama tidak melanggar norma-norma ajaran Islam. Salah satunya memang kebutuhan biologis orang suami kan memang itu kan. Jadi kita harus melayani dalam keadaan apapun. Harus ikhlas. Harus ikhlas, betul. Iya. Tapi Mbak Indri boleh lah kita minta suami buat bantuin cari ART misalnya kan ya, buat mengurangi aktivitas kita, boleh ya Ustazah ya. Ibu-ibu boleh juga kan ya buat mengurangi aktivitas kita Kalau supaya mampu tidak. tapi Kalau ya. mampu, tetap melihat kemampuan dari suami kita. suami gitu ya ibu-ibu. Jadi kalau nolak yang halus. Sudah terjawab berarti ya. Oke. Ustazah, berikutnya adalah terkait dengan wanita soleha kan tidak hanya berkaitan sebagai seorang istri. Perempuan soleha juga berkaitan hubungannya adalah anak dengan orang tua salah satunya kan. Seperti apa kemudian orang tua di zaman sekarang untuk mendidik anaknya menjadi perempuan soleha? Karena saya pernah mendengar lebih sulit menjaga anak perempuan dibanding anak laki-laki. Sebenarnya untuk pendidikan ini laki dan perempuan itu sama sih, sama-sama beratnya bagi seorang ibu khususnya dan umumnya untuk kedua orang tua. Memang tugas dari orang tua adalah memberi pendidikan yang layak, harus memberi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Bahkan seorang ibu itu harus menjadi al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi contoh yang baik pertama adalah diberikan oleh seorang ibu. Luar biasa. Jadi memang peran seorang perempuan itu memang luar biasa. Jadi kita harus mendidik. Tapi sebenarnya porsinya sebetulnya sama. Seperti itu. Baik. Tampaknya ini sudah ada yang mau bertanya lagi. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada. Boleh angkat tangan yang mau bertanya? Saya Oke, semuanya. Oke, masih banyak. Tadi udah barisan kedua, saya pilih barisan ketiga. Silahkan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Linda dari Majelis Taklim Al-Mu'min Seputih Jaya. Saya mau bertanya, Ustaz. Monggo. Ustazah. Iya. Seorang janda lebih baik menikah atau menjanda seumur hidup? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik tentang janda ya. Oh, ketawa, kan benar kan ya? Lebih baik menikah atau menjanda seumur hidup? Silahkan Ustazah. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum saya menjawab, di sini ada yang janda enggak ya? Ada ya? Iya. Jadi kita lihat dulu Mbak ya, kita lihat dulu. Jandanya ini kira-kira rondo tos apa rondo garing?
mungkin kita paham ya dengan bahasa Jawa itu kan ada rondo teles itu kan ya. Jadi dilihat dari mungkin usia. Kalau memang usianya masih kayak Mbak Indri nih, tapi naudzubillah ya. Ya. Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng sampai maut memisahkan Mbak ya. Seandainya kok usia kayak Mbak Indri ini sudah statusnya janda, dalam agama memang sebaiknya menikah. Mengapa? Karena yang pertama nikah itu adalah ibadah. Yang kedua untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu perzinahan. Tapi seandainya kita usianya sudah 50 tahun lebih, mungkin bagi seorang wanita yang sudah tidak datang bulan, jadi kalau wanita yang sudah tidak datang bulan itu kan sudah tidak punya nafsu. Jadi untuk apa? Untuk menikah lagi kan? Lebih baik kita menerima nasib lah. Lebih baik kita menunggu pasangan kita nanti bertemu di akhirat, suami kita yang pertama. Oke, baik. Jadi dilihat juga dari usia dan kemampuan dan sebagainya. Kalau memang masih muda tapi dia bisa menjaga harga diri, menjaga kehormatannya, kalau dia memilih tidak menikah, tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Yang menarik itu saya pernah mendengar bahwa kalau kita misalnya menjanda, kemudian suami sudah meninggal, misalnya seperti itu. Kalau kita tidak menikah lagi, berarti nanti di surga sana kita akan bertemu dengan suami kita. Tapi kalau kita menikah, maka berarti bagaimana? Berarti kita akan bertemu dengan suami kedua. Oh, iya, seperti berbeda dengan seorang laki-laki. Dia menikah 10 kali pun, kawin cerai, itu tetap bisa bertemu. Tapi kalau seorang perempuan, kita suami pertama kita akan bertemu di surga nanti. Tapi ketika kita sudah menikah lagi, maka kita akan dipertemukan dengan suami yang kedua. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu ya Ustazah, luar biasa sekali. Ya itu tadi ya jamaah sekalian, luar biasa sekali untuk tema kita hari ini tuh ciri-ciri wanita solehah. Semoga kita semua miliki ciri-ciri yang disebutkan Ustazah tadi ya. Amin. Dari awal sampai akhir, apa Ustazah kesimpulan dari ini kita hari ini? Iya. Jadi wanita solehah itu akan saya jawab dengan lagu Mbak ya. Iya. Biar jamaahnya tambah semangat ya. Iya. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya istri yang solehah, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Masya Allah, tabarakallah. Wanita solehah itu kata Bang Haji Roma Irama, itu adalah wanita yang punya cinta sejati adalah hanya wanita solehah. Kenapa? Wanita yang punya cinta sejati akan dibawa sampai mati. Bahkan nanti ketemu lagi yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita yang beriman itu akan menjadi teman seumur hidupnya bagi suami-suami kita dalam keadaan suka maupun duka. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini acara sajadah ini, mudah-mudahan menjadikan wanita-wanita yang khususnya yang jamaah yang hadir di sini selalu menjadi wanita-wanita yang solihah yang nanti akan berkumpul kembali di surganya Allah bersama suami-suami yang soleh pula tentunya. Amin. Luar biasa. Amin, amin, rabbal alamin. Semoga kita masuk dalam ciri-ciri wanita solehah. Kalaupun yang belum, mari kita sama-sama berusaha bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Seorang wanita yang solehah. Mungkin sebelum saya tutup, ada sebuah kata-kata, saya juga mau kata-kata ini boleh ya? Boleh. Bahwasannya kita di agama kita perempuan itu sangat dimuliakan, maka kita juga harus memuliakan diri. Tapi yang saya dengar juga adalah bahwa perempuan yang melahirkan seorang laki-laki, maka dia melahirkan seorang pemimpin. Tapi perempuan yang melahirkan seorang perempuan, maka dia akan melahirkan sebuah peradaban. Jadi maka didiklah anak-anak perempuan kita, atau kita jadilah seorang wanita yang solehah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara, sudah 30 menit. Luar biasa sekali ya. Namun kita masih ada untuk program-program berikutnya. Oleh karena itu terus saksikan program Sajadah bersama dengan saya Vinda Sela
dan juga kru pamit undur diri. Terus saksikan program Sajadah Sahabat Janda dalam dakwah.